Setelah beragam evolusi persenjataan yang ada di dunia militer, akhirnya dunia sampai pada masa persenjataan baru dengan digunakannya drone. Di perang modern sekarang, drone militer memegang peranan kunci untuk beragam hal, mulai dari pengintaian dan utamanya penyerangan. Contohnya, di perang Ukraina-Rusia. Ukraina menggunakan drone laut, kemudian ada Rusia yang menggunakan drone kamikaze. Sama juga dengan perang Israel dan Hamas. Hamas menggunakan drone Al-Zawari, dan begitu pula Israel terus memperluas serangannya dengan menggunakan drone. Dalam sejarah militer, drone pertama yang tercatat datang dari Austria. Secara sederhana, drone ini merupakan balon udara yang punya tugas untuk menjatuhkan bom ke wilayah musuh. Sayangnya seperti balon udara pada umumnya, drone ini tidak berhasil karena sangat bergantung dengan angin dan bisa menjadi senjata makan tuan. Kemudian konsep drone militer ini dikembangkan oleh Amerika yang mengalami beberapa kegalauan, seperti drone hanya bisa terbang dengan jalur yang lurus. Makanya ditambahkanlah sistem kendali jarak jauh seperti remote control. Namun tersandung lagi nih sama masalah jarak, di mana drone cuma bisa dikendalikan beberapa mil aja sebelum koneksi dengan remote controlnya itu terputus. Belum lagi nih persoalan penglihatan, di mana drone yang dikendalikan belum punya kamera, jadi pemegang kontrolnya hanya bisa memandang dari jauh aja. Kemudian pada 1920 hingga 1930, evolusi drone sudah memasukkan kamera pada sistemnya, tapi belum sempurna. Akhirnya, pada Perang Dunia Kedua pecah setelahnya, di mana orang-orang berfokus nih pada pengembangan penggunaan rudal yang membuat drone ini akhirnya dilupakan. Masa kejayaan drone baru mengudara setelah usai Perang Dunia Kedua. Beragam pengembangan dilakukan dan mulai meluncurkan drone-drone militer canggih seperti MQ-1 Predator dari Amerika di tahun 1994. Setelah itu, seperti yang kita tahu sekarang nih, drone menguasai langit jalur perang, bahkan dianggap lebih efektif ketimbang rudal militer. Jadi tidak bisa dipungkiri ya kalau drone militer merupakan tren senjata paling efektif untuk perang modern. Makanya wajar jika terus dikembangkan. Nah, untuk melihat sejauh apa sih perkembangan drone yang terjadi hingga hari ini, mari kita lihat drone militer tercanggih di tahun 2023 sampai 2024. Mari kita mulai dengan drone canggih terbaru Iran yaitu Quds Mohajer 10. Drone ini pertama kali muncul pada 22 Agustus 2023 kemarin dan sudah menggemparkan dunia karena kemampuannya sebagai drone serang itu sangat mumpuni. Untuk kemampuan penerbangan, Mohajer 10 ini bisa terbang di kecepatan 210 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 2000 km dan ketinggian maksimal 7 km. Sebagai drone serang, Mohajer 10 ini bisa terbang 24 jam non-stop untuk memberikan gambaran jelas pada posisi dan juga profil musuh. Dari klaim Iran, Mohajer 10 ini bukan cuma drone serang biasa, tapi juga bisa melakukan misi pengintaian. Kemudian, untuk kemampuan persenjataan, Mohajer 10 bisa membawa persenjataan hingga 300 kg untuk mengudara. Mulai dari 6 unit rudal udara ke permukaan, seperti rudal Almas, bom Qaem, dan juga bom luncur Arman 1. Selain itu, Mohajer 10 juga bisa membawa perangkat persenjataan elektronik berbagai fungsi, mulai dari perusak jaringan hingga pendukung peretasan. Baik, dari Iran mari kita berpindah ke Rusia. Ada S-70 Okhotnik. Drone ini merupakan drone siluman yang punya kemampuan serang. Okhotnik adalah drone tercanggih milik Rusia sekarang. Dari segi kemampuan terbang, kecepatannya itu bisa mencapai 1000 km per jam, menjangkau hingga 6000 km, dan bisa bertempur di radius 3000 km. Untuk persenjataannya sendiri, S-70 bisa membawa 2 ton persenjataan dari berbagai jenis senjata. Mulai dari rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, bom luncur, dan juga bom berpemandu. Dari semua amunisi yang bisa digunakan, KH-59 MK2 jadi salah satu yang paling mematikan. Rudal ini punya jangkauan mencapai 290 km dengan kecepatan 1080 km per jam.
Dengan membawa hulu ledak yang bisa dimodifikasi, rudal ini mampu melancarkan berbagai macam misi, dari penyerangan alutsista hingga penghancuran bangunan strategis. Nah, rencananya Okhotnik ini akan diluncurkan pada tahun 2024 mendatang dan akan menjadi loyal wingman bagi Su-57 yang merupakan jet tempur canggih terbaru dari Rusia. Jadi, pilot Su-57 akan memiliki kendali penuh pada S-70. Makanya Su-57 dirumorkan akan mendapatkan upgrade terbaru yang bisa dinaiki oleh 2 kru, agar 1 kru lainnya bisa berfokus untuk mengendalikan S-70. Nah, selain Rusia, Australia juga mengembangkan drone yang memiliki kemampuan sebagai loyal wingman untuk kendaraan tempur. Drone Australia ini dikembangkan oleh Boeing Australia dengan nama Boeing MQ-28. Drone ini merupakan drone siluman multiperan yang diperkirakan akan mulai bertugas di kisaran 2024 hingga 2025. Belum banyak hal yang diketahui tentang MQ-28. Salah satunya adalah sistem persenjataan yang sampai sekarang belum diungkap. Persoalan kemampuan terbang, kecepatan maksimalnya di angka 1056 km per jam dan jangkauannya mencapai 3.700 km. Nah, sebagai loyal wingman, jet tempur MQ-28 Ghost-Bat ini diklaim akan memiliki teknologi canggih berbasis kecerdasan buatan agar bisa melakukan misi dengan mandiri tanpa dikendalikan penuh oleh pilot jet tempur. Membicarakan tentang drone, kita juga tidak ketinggalan untuk membahas Turki. Setelah negara ini sukses dengan drone serang Bayraktar TB2, sekarang Turki tengah mengembangkan drone baru yaitu Bayraktar Kizilelma. Drone terbaru dari Turki ini direncanakan akan mulai beroperasi di 2024 mendatang. Dari kemampuan terbangnya, kecepatan maksimal adalah 1.100 km per jam. Jarak operasinya adalah 930 km. Dan bisa terbang hingga 6 jam non-stop. Dalam segi persenjataan, Kizilelma akan membawa 2 ton senjata dari berbagai macam jenis. Nah, bagi pihak Turki, Kizilelma ini menjadi spesial karena desainnya memungkinkan Kizilelma untuk melakukan take-off dan landing mandiri tanpa bantuan apapun. Bahkan dari klaim Turki, Kizilelma bisa dioperasikan di atas kapal induk dengan landasan pacu yang lebih pendek secara mandiri. Dari Turki, mari kita berpindah ke Cina yang masuk sebagai top 3 di bidang militer dunia. Untuk skuad drone masa depan, negeri tirai bambu ada Hongdu GJ-11 yang dibuat khusus sebagai drone tempur. Seperti biasanya, Cina ini banyak menutup informasi dalam pengembangan teknologi militer terbaru mereka. Namun tentu saja masih ada yang bocor ke publik. Contohnya persoalan kemampuan penerbangan, Hongdu GJ-11 ini bisa terbang di kecepatan 1.000 km per jam, dengan jangkauan mencapai 4.000 km. Dari sistem persenjataannya diketahui kalau GJ-11 ini punya dok senjata internal yang mampu membawa 2 ton. Nah, dok senjata internal ini diperkirakan akan berfokus pada penggunaan bom. Kalau benar, maka Hongdu GJ-11 ini akan menjadi drone serang unik yang berfokus sebagai drone pengebom siluman. Nah, uniknya lagi, Hongdu GJ-11 ini bisa digunakan secara mandiri dan bisa digunakan juga sebagai loyal wingman untuk jet siluman canggih Cina, Chengdu J-20. Sebagai salah satu negara paling berpengaruh di Eropa, Inggris tentu saja tidak melewatkan kesempatan untuk unjuk gigi dalam pembuatan drone modern yang lebih canggih. Bagi Inggris ada buy system Taranis yang sudah mereka perkenalkan sejak 2010 kemarin. Saat di momen tersebut, Taranis yang punya desain siluman ini langsung mendapat banyak perhatian. Di momen tersebut, ada banyak hal yang diketahui tentang Taranis. Mulai dari sistem persenjataannya yang mengandalkan senjata internal berupa 2 unit pengangkut rudal. Kemudian, mesin yang digunakan adalah Rolls-Royce Adore yang telah digunakan oleh banyak jet tempur. Mesin ini memberikan kemampuan terbang di kecepatan 1.350 km per jam, daya jelajahnya mencapai 1.902 km dengan radius serang 815 km. Ya, meski terdengar menakjubkan, sayangnya terakhir kali Taranis muncul di publik adalah pada tahun 2013 saat melakukan uji coba terbang. Setelah itu, Taranis seperti hilang dari permukaan.
Namun rumor menyebutkan kalau Taranis ini masih terus dikembangkan. Nah, membahas drone militer tentu saja kita tidak lupa dengan Amerika Serikat. Lewat perusahaan Northrop Grumman, Amerika punya drone canggih MQ-4C Triton. Berbeda dengan drone yang dibahas sebelumnya, MQ-4C ini bukanlah drone serang tapi drone pengintaian dan pengawasan. Untuk menjalankan misinya, drone MQ-4C ini dicap sebagai drone terbaik di kelasnya. Dengan dukungan kemampuan terbang yang memang jempolan, kecepatannya itu ada di angka 575 km per jam. Jangkauannya adalah 15.200 km, ketinggian maksimalnya mencapai 16.000 km, dan drone ini bisa terbang selama 30 jam non-stop. Selama penerbangan, MQ-4C menggunakan sistem radar canggih, yaitu ANZPY-3. Radar ini memberi kemampuan pada MQ-4C untuk melakukan pemindaian hingga 7 juta kilometer persegi pada lahan dalam 24 jam. Belum lagi radar ini sudah menggunakan teknologi Inverse Synthetic Aperture Mode yang biasa melakukan pemindaian gambar lebih jelas. Penggunaan dari MQ-4C ini memang sangat efisien dijalankan di atas kapal induk Angkatan Laut, sebab sulitnya menempatkan radar secara permanen di wilayah laut. Jadi Amerika ini emang cerdik mengembangkan MQ-4C ini ketimbang mengembangkan drone tempur baru.